Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 2. Materi ini ada di halaman 175 sampai dengan 180. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 2 anak-anak, ayo mengamati. Bermain kipas angin di air. Tampak pada gambar di sini Siti dan teman-teman sedang bermain kipas angin di air. Perlu anak-anak ketahui dalam permainan ini kita harus bermain di air yang dangkal dan juga harus diawasi oleh Bapak Ibu guru atau orang tua. Hari ini semua anak bergembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata masyarakat sekitar. Siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 terlentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan terlentang. Ibu lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Coba kamu cari informasi tempat wisata kesukaan temanmu. Baik, di sini Bu memberi contoh saja anak-anak. Ada Amira, tempat kesukaan adalah Taman Safari Prigen. Dian TMII, Aldo Kebun Binatang Surabaya, Risa TMII, Tania Taman Safari Prigen, Beni Raja Ampat, Doni Kebun Binatang Surabaya, Vivi Taman Safari Prigen, Riko Pantai Prigi, Sera Taman Safari Prigen. Kalau kita amati di sini ada beberapa tempat wisata kesukaan yang berbeda-beda anak-anak. Nanti ini kita buat tabelnya. Yang ke-11 ada Nova, tempat kesukaan Candi Borobudur, Dika, Taman Safari Prigen, Rama Raja Ampat, Tika, Taman Safari Prigen, Safira Raja Ampat, Kiki, Kebun Binatang Surabaya, Pia, Candi Prambanan, Rika, Taman Safari Prigen, Sando, Taman Safari Prigen, dan Reno, Kebun Binatang Surabaya. Daftar tempat wisata yang disukai. Berdasarkan tabel yang sudah kita isi di atas anak-anak, sekarang kita mengisi tabel yang berisi daftar nama tempat wisata dan banyak siswa yang menyukai. Taman Safari Prigen ada 8 siswa, TMII ada 2 siswa, Raja Ampat ada 3 siswa, Kebun Binatang Surabaya ada 4 siswa, dan lain-lain yaitu Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan juga Pantai Prigi ada 3 siswa. Kalau di jumlah tadi siswanya ada 20, di sini harus 20 anak-anak. 8 ditambah 2 10, ditambah 3 13, ditambah 4 17, ditambah 3 20, sudah tepat. Coba kamu sajikan informasi tempat wisata kesukaan temanmu dalam grafik berikut. Di sini sudah ada tempat untuk membuat grafik anak-anak. Sekarang kita buat grafiknya. Baik, sekarang kita buat diagramnya anak-anak. Ini disebut dengan diagram batang. Untuk sumbu yang mendatar, ini adalah tempat wisata. Ada Taman Safari Prigen, TMII, Raja Ampat, Kebun Binatang Surabaya, lain-lain. Selanjutnya, sumbu yang tegak atau vertikal, banyaknya siswa. Kita menulis dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jaraknya harus sama anak-anak. Selanjutnya dari tabel ini kita masukkan, kita buat diagram batangnya.
Taman Safari Prigen ada 8 siswa. Kita buat bangun persegi panjang dari angka 0 di sini sampai angka 8 di sini. Selanjutnya TMII ada 2 siswa. Kita buat persegi panjang 0 sampai 2 di sini. Lebar persegi panjang di sini harus sama. Ini selanjutnya Raja Ampat ada 3 siswa. Ini kita luruskan angka 3, kita buat diagram batangnya ini. Warnanya boleh tidak harus sama dengan ibu. Selanjutnya Kebun Binatang Surabaya ada 4 siswa. Di sini kita buat yang warna hijau di sini dari 0 ke angka 4. Lebar diagram batang harus sama. Lain-lain ada 3 siswa. Kita buat warna-warni agar lebih menarik anak-anak. Lanjut ke materi, ayo berdiskusi anak-anak. Ayo diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda. Tulislah hasil diskusimu. Baik, di sini Ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak. Sikapku terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang berbeda adalah menghargai tempat wisata kesukaan teman, mau mendengarkan ketika teman bercerita tentang tempat wisata yang disukai, dan tetap menjaga kerukunan dalam keberagaman. Ibu lanjut ke materi, ayo berlatih anak-anak. Lengkapilah dialog berikut dengan kata yang disediakan. Ini adalah dialog antara Sura dan buaya. Tentu anak-anak masih ingat ceritanya asal-usul Surabaya. Kita mulai dari dialog Sura di sini. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Jawabannya sudah disediakan di bawah. Karena yang berkata adalah Sura, maka dia menyapa buaya. Ini kita isikan kata buaya di sini. Kalimatnya menjadi aku bosan terus-menerus berkelahi buaya. Selanjutnya ke dialog buaya. Aku juga titik-titik. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Ini karena yang berdialog adalah buaya, maka dia menyapa Sura. Ini kita masukkan kata Sura ke dalam kalimat. Jadi perkataannya menjadi aku juga Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Sura menjawab, untuk mencegah perkelahian di antara titik-titik, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Ini diisi dengan kata kita anak-anak yang tepat. Nih. Kalimatnya menjadi untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Selanjutnya buaya menjawab, baik titik-titik, setujui gagasanmu itu. Ini titik-titik diisi dengan kata aku. Kalimatnya menjadi baik, aku setujui gagasanmu itu. Lanjut ke dialog buaya anak-anak. Titik-titik sengaja mencari gara-gara Sura. Ini titik-titik diisi dengan kata kau yang tepat anak-anak. Ini kalimatnya menjadi kau sengaja mencari gara-gara Sura. Sura menjawab, tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang titik-titik. Jawabannya di pihak yang benar, titik-titik diisi kata benar di sini. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Buaya kembali berkata, kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira. Sura menjawab, aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air laut di sini diisi dengan kata laut anak-anak. Air laut dan air sungai di sini adalah kekuasaanku. Kalimatnya menjadi aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air laut dan air sungai adalah kekuasaanku. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.